Salam Ramadan, salam ukhuwah, salam cinta, dan salam damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Ramadan bersama FF Project. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas segala cinta yang Allah berikan dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabar puasa teman-teman hari ini? Saya harapkan teman-teman yang menyaksikan video ini puasanya masih terjaga, dan yang paling penting keikhlasannya masih terjaga. Keikhlasan melakukan semua ibadah-ibadah yang ada di bulan suci Ramadan ini. Dan alhamdulillah hari ini kita masuki Ramadan yang kedua. Nah, kalau kita berbicara tentang Ramadan, Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang dipenuhi dengan rahmat, bulan dipenuhi dengan keberkahan, dan dipenuhi dengan ampunan atas segala dosa-dosa kita. Masya Allah, inilah bulan Ramadan. Dan hari ini kita akan sedikit sharing-sharing, kita akan cerita-cerita, tentunya bersama pemateri yang luar biasa. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan seorang ustadz yang insya Allah sudah tidak asing di kalangan masyarakat Pekanbaru. Beliau ini adalah preman. Bayangin, preman loh kita undang ke sini. Nah, dan beliau adalah Ustadz Engel. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Sehat, antum sehat? Alhamdulillah, Ani itu sehat selalu Ustadz. Apalagi nampak Ustadz tuh makin senang. Allah Akbar. Oh ya Ustadz, ini sebelum kita ngomong lebih jauh nih, ini kan lagi musim COVID-19 Ustadz ya, Ya, tahu lah ya. Jadi kita pakai hand sanitizer terlebih dahulu ya saya. Jazakallah ya. Oke, untuk teman-teman yang di rumah, yang masih stay di rumah, ingat, tetap jaga kesehatan, jaga pola makannya, ingat, harus jaga kebersihan. Pakai hand sanitizer, cuci tangan, dan kalau keluar selalu pakai masker. Ingat, selalu jaga social standing. Salah saya. Social apa? Distancing. Distancing. Oh ya, saya tuh ngomong kalau bahasa Inggris tuh agak apa Ustaz? Social distancing. Nah, Ustaz Engel, Ustaz nih saya tuh dapat kabar Ustaz, ada katanya tuh kalau Ustaz nih mantan preman. Benar apa enggak Ustaz? Ya, betul. Betul ya Ustaz? Jadi gimana tuh ceritanya Ustaz? Ya, semua orang saya rasa ketika tidak tersentuh oleh agama, maka sudah pasti jalannya tersesat. Maka saya ketika tamat SMP, Iya. dan saya jauh dari orang tua, tentu kurang kontrol dari orang tua, sehingga apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan itu tanpa pengawasan orang tua. Apalagi masih remaja, prosesnya masih labil. Nah, ketemu pergaulan yang membuat kita itu mungkin bisa bablas. Bisa bablas. Ya, dan tak ada yang mengingatkan. Maka wajar saja jalannya akan ke kiri terus. Tapi luar biasanya sekarang nih Ustadz ini sudah hijrah. Orang yang dulu yang kenal Ustadz sebagai orang yang jahiliyah ya, preman atau sebagainya. Tapi sekarang Ustadz merupakan salah satu founder, bukan salah satu, memang founder dari salah satu komunitas yang ada di Pekanbaru, Yuk Segera Hijrah. Itu memang Ustadz yang bentuk itu. Ya, alhamdulillah hidayah itu luar biasa. Allah betul-betul cinta, sayang dengan saya. Akhirnya saya dimudahkan dalam proses hijrah itu. Sarana dan prasarananya seolah-olah itu didekatkan dan dimudahkan. Jadi bedanya ketika kita ini jauh dari Islam, pasti akan merasakan kegelapan. Kalau kita jauh dari jauh dari Islam pasti akan merasakan kegelapan. Kegelapan yang dimaksud kegelapan itu tanpa cahaya, karena cahaya itu hanya ada dari Islam itu sendiri. Maka ketika jauh dari Islam, maka pasti cahayanya akan hilang. Zulumati ilan nur yang dimaksud tadi itu kan dari gelap gulita menuju terang benderang, cahaya yang terang benderang. Yang disebutkan gelap gulita itu sebelum datangnya Islam. Setelah datang Islam,
maka menjadi terang benderang. Sama ketika kita ini manusia yang jauh dari Islam, maka dia akan mengalami kegelapan. Sungguh pun mungkin secara johiriyah kita itu bisa dilihat bahagia, mewah, materi berkecukupan, tapi sesungguhnya dia akan merasa kegersangan, gelap, tak tahu arah kemana tujuan hidup ini. Maka itulah yang disebut dengan kegelapan tadi. Ketika dia ketemu Islam, lantas dia pahami, lantas dia amalkan, maka barulah tampak terang benderang. Yang dikatakan terang benderang itu tampak kita memahami hakikat kehidupan tadi. Sampai kita kembali kepada keyakinan kita, keimanan kita terkait hari akhir. Nah, kita tahu bahwa kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang dikatakan itu terang benderang. Jadi kalau boleh nanya nih Ustaz, ketika itu dulunya masih dalam kondisi jahiliyah, masih banyak yang mungkin bermaksiat, ya kan? Dan kemudian ketika setelah hijrah, itu apa yang paling Ustaz rasakan? Ya, pasti merasakan bahagia yang sesungguhnya. Karena bahagia yang sesungguhnya itu menurut Allah Subhanahu wa taala ketika manusia itu merasakan manisnya keimanan. Manisnya keimanan Itulah yang bahagia sesungguhnya, bukan materi gitu. Saya dulu pernah merasakan sebelum hijrah materi berkecukupan tapi merasa gersang. Kenapa? Karena kata Imam Ibnu Katsir itu dijelaskan orang yang jauh ya dari Islam ya, tana'ama zahiruhu, mungkin kelihatan zahirnya itu berkecukupan, mobil mewah, rumah mewah, istri banyak. Maaf bagi yang jomblo gitu. Saya ya kan? Tapi tetap saja ya tetap akan merasa gersang. Jadi kalau dia katakan dia itu bahagia, sesungguhnya dia sudah membohongi dirinya sendiri. Jadi tanama zahiruhu itu udah jelas, ya kan? Sekali tampak zahirnya dia berkecukupan, bisa kemana saja, semuanya keturutan apa yang diinginkan dia bisa beli. Tapi tetap saja Allah tidak akan berikan ketenangan terhadap dirinya. Jadi kalau bicara masa lalu tentu saat ini kalau dulu hartanya, rezekinya ibaratnya ada itu, mau apa juga bisa gitu kan. Tapi ketenangan itu nggak ada Ustaz, ya. Dan baru dapat ketenangan itu ketika dari Islam itu tadi. Tapi kalau kita bicara tentang hijrah, pertanyaannya gini Ustaz, kok bisa gitu loh Ustaz ini bisa hijrah gitu loh. Nah, pertanyaan gitu. Karena banyak kalau sekarang ya banyak orang tuh kalau kita bicara manusia tuh pasti ambisi ke dunianya itu pasti ada tuh kan. Ambisi ingin punya ini, punya itu pasti ada. Nah, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan itu, tapi ini Ustaz ketika udah dapat malah nggak tenang gitu loh. Kok bisa Ustaz malah berhijrah itu loh? Baik. Ya, memang proses hijrah itu tidak mudah, tidak gampang, karena hari ini pemaknaan hijrah itu masih menurut manusia, bukan dikembalikan makna sesungguhnya apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna hijrah yang sesungguhnya tadi itu. Jadi boleh saja hari ini orang mengatakan saya ini udah hijrah Ustaz, padahal sesungguhnya Allah belum mengakui bahwa itu hijrah. Maka pentingnya ketika kita hijrah itu butuh mentor. Nah, butuh mentor, maksudnya bagaimana mentor? Mentor itu pembimbing. Pembimbing. Harus ada ustadz, harus ada ulama yang membimbing kita. Nah, itu. Tapi pastikan guru itu atau mentor atau ulama atau ustadz tadi itu, pastikan dia itu juga beriman, bukan hanya lisannya tapi perbuatannya. Nah, itu. Harus tahu. Kalau tidak kita bisa jadi nanti menjadi taklid buta terhadap guru. Apa yang dikatakan guru dia lakukan tanpa dia berusaha menggali kebenaran apa yang diucapkan. Jadi kalau hijrah itu butuh seorang mentor, butuh seorang guru. Yeah. Pertanyaannya bagaimana cara kita mendapatkan guru tersebut? Nah, jadi begini, ini proses berbagi pengalaman. Yang jelas perbedaan sebelum hijrah dan sesudah hijrah itu bagikan siang dan malam. Julumati ilan nur, dari gelap gulita menuju cahaya yang terang benderang.
ketika kita belum hijrah, tadi pasti Allah tidak berikan sakinah, ketenangan. Nah itu, la insiraha fi sadri. Jadi Allah itu tidak memberikan ketenangan dalam hatinya. Itu pasti. Karena itu bahasa Al-Quran, bahasa Allah Subhanahu wa taala. Itu dari Al-Quran langsung. Dari Al-Quran. Itu tafsirnya Ibnu Katsir itu dijelaskan begitu, la insiraha fi sadri. Jadi Allah tidak memberikan ketenangan dalam hatinya. Tapi semua manusia dia akan merasakan kejenuhan. Jenuhan. Sama ketika saya dulu di dunia yang gelap gulita, penuh dengan maksiat, itu selalu ada merasakan ketenangan. Di saat-saat tertentu itu kita merasakan, tapi peka atau tidak saja kita. Ketika kita sudah ada sentuhan-sentuhan, ya biar bagaimanapun Allah akan sisipkan kepada seluruh manusia itu, sudah disisipkan namanya gharizah tadayun, kecenderungan beragama, maka itulah yang membuat orang itu bisa taat kembali kepada Allah. Kalau dia mau menggali itu, dia sadar, dipeka ketika dia merasa jenuh, ini kayaknya hidupnya nggak benar ini, bagaimana caranya? Nah, itulah butuh komunitas yang baru. Komunitas. Kalau dulu misalnya sebelum hijrah saya ini sama sepemikiran, sama-sama yang tak paham agama, perilakunya sama juga, maka ketika kita hijrah, ya kita harus mencari komunitas atau mencari teman yang satu pemahaman, yang satu frekuensi, agar apa? Agar kita ini tidak terkontaminasi lagi kembali kepada ini tadi, perbuatan-perbuatan di masa lalu. Itulah pentingnya kita mencari. Kita mencari. Nah, menandakan ketika kita hijrah, ketika kita sudah menemukan jalan tadi itu, ya kalau pendapat dari makolahnya Imam Al-Ghazali itu ada 3 terkait dengan taubat tadi, taubatan nasuha tadi itu. Ya, ketika kita lakukan itu, maka kita akan menemukan jalan. Kita mengakui perbuatan yang penuh dosa, karena itu kesalahan, maka kita harus membuat pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perbuatan yang salah tadi itu, pengakuan, dan itu harus diikrarkan. Maka nanti Allah yang akan membimbingnya. Dalam hadis Rasul dijelaskan, mayyardillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi jika Allah menghendaki kebaikan dalam diri hambanya, maka kata Allah, aku yang akan memahamkan kepadanya. Artinya apa? Kita ini cuman menjalankan saja, memenuhi rukun dan syaratnya, maka Allah selanjutnya yang berperan di situ. Karena kan sudah dijelaskan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi kita diperintahkan bertakwa, menyampaikan yang benar. Apa yang dikatakan benar? Ya Islam itu sendiri. Jadi kalau kita ingin mencari kebenaran, maka Islam itulah yang benar. Maka ketika kita kaji Islam, kita pahami lantas kita amalkan janji Allah tadi itu apa? Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum, maka Allah yang akan memperbaiki amal-amal kita. Kan enak itu. Allah yang kalau menemukan jalannya. Jadi Ustaz gini, seringnya ya kalau pemuda dan lain sebagainya yang namanya manusia itu gini, kadang dia merasa belum bisa hijrah itu karena tidak mendapatkan hidayah. Nah, pertanyaannya, hidayah ini kita cari atau hidayah yang datang sendiri? Baik. Ketika kita berbicara hidayah itu, banyak kita ini justru ya pemahaman yang salah terkait hidayah. Akhirnya apa? Kita selalu mengatakan bahwa hidayah belum datang. Hidayah itu kurang apa? Al-Quran itu hidayah. Rasulullah itu bagian dari pembawa hidayah. Ketika kita ini mengamalkan Al-Quran, mau mengkaji Al-Quran, mengkaji bukan mengaji, gitu kan? Kita kaji Al-Quran tadi itu tentunya harus ada pembimbing, ada mentor, ada ustadz tadi yang membimbing kita, maka kita akan menemukan jalan tadi itu. Jalan kebenaran, itulah hidayah tadi itu. Tapi kalau kita tidak mau, bagaimana jalan hidayah itu? Iya. Nah itu, innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kata Allah itu, sesungguhnya aku tidak akan merubah satu kaum, ya kan? Ya, hatta hingga kaum itu merubahnya. Artinya apa? Perubahan itu pilihan kita. Sama seperti saya dulu memilih ketika saya hijrah, saya memilih
bukan hanya untuk diri saya sendiri, pemahaman untuk diri saya sendiri, tapi harus saya bisa memahamkan atau memberikan motivasi kepada yang lain. Bagaimana proses hijrah, apa yang saya alami. Nah tadi, itulah ketika kita bicara hijrah, insya Allah mudah saja. Kenapa? Kita pelakunya. Kan banyak hari ini saya kan tak dari pesantren Ustaz. Mana bisa? Saya nggak paham ngaji, mana bisa? Iya, Nah, gitu. betul. Itulah sesungguhnya bisikan setan tadi itu. Membuat kita ini patah semangat untuk jadi lebih baik. Saya dulu sebelum hijrah, bahkan baca bismillah saja mungkin nggak lurus. Tapi alhamdulillah tadi itu, hadis tadi saya sampaikan, Allah permudah karena kita mau, kita menuju, ya, maka Allah berikan sarana-sarana kemudahan tadi. Itu. Maka akhirnya ketika saya sudah mulai paham dan diperintahkan oleh diberikan lesson lah oleh guru saya, tuan guru saya Kiai Haji Abu Jaidan untuk menyampaikan risalah Islam, dakwah, maka saya buat waktu itu komunitas Yuk Segera Hijrah. Jadi Yuk Segera Hijrah itu saya yang membuat dan saya sekaligus pembinanya. Ustaz sekaligus pembinanya. Iya. Alhamdulillah dulu tujuan saya mendirikan Yuk Segera Hijrah itu adalah saya siapkan sebuah wadah buat teman-teman saya yang sama dulu satu haluan, yang mereka malu ke masjid. Kan biasa ini kan? Kalau kita dari dunia hitam, orang yang tahu latar belakang kita bahwa kita ini penuh maksiat, ketika kita mau menuju baik, itu kan biasa itu. Ada suara-suara sumbang, cemoohan, cie-cie, ya kan? Ya kan? Akhirnya apa? Dia malu, dia tak datang lagi ke masjid. Diundang ke majelis ilmu, ini ada mimpi apa ini? Jangan-jangan nanti hujan petir ini kan? Orang yang mau hijrah begitu dipatahkan begitu itu biasanya patah semangat dia. Ah iyalah malu, akhirnya bisa nggak datang lagi. Maka saya siapkan dulu komunitas itu, wadahnya ya, itu di rumah, tidak di masjid. Ya, saya ajak teman-teman saya, akhirnya mau ngaji. Itu namanya taskib, pembinaan. Saya sama seperti yang saya alami. Saya dulu kan bisa begini karena taskib, dibina. Karena dibina, bukan kita ketika hijrah hari ini terus kita hanya dengar ceramah di masjid habis itu pulang. Maka kalau itu saja yang kita lakukan, itulah yang hijrah untuk dirinya sendiri. Dan belum tentu dia kafah. Belum tentu kafah. Jadi kalau kita belajar tentang hijrah ini, itulah banyaklah Ustaz mengalami perubahan-perubahan yang setelah hijrah ini. Ada menemukan ketenangan dan sebagainya. Baik Ustaz, kalau menurut Ustaz nih ya, bagaimana dengan mereka yang mau hijrah, niatnya pengen banget hijrah itu kan ya, pengen berubah, yang ahwatnya mungkin pengen menggunakan hijab, tapi masih ada rasa malu. Nah, itu bagaimana Ustaz? Sementara mereka ini bukan di kalangan yang dekat dengan situ, tidak ada komunitas, tidak ada apa. Itu bagaimana Ustaz? Jadi begini, tadi saya mengutip makalahnya Imam Al-Ghazali terkait dengan taubat tadi itu ada 3. Yang pertama adalah ilmu, ilmu. Yang kedua adalah keadaan, dan ketiga amal. Jadi ini cakupannya luas. Kenapa yang pertama adalah ilmu ketika hijrah? Maka kalau kita membahas hijrah ini tentu panjang, ya kan? Tidak cukup 1 hari. Karena orang yang hijrah, yang berhasil dari hijrah, itu pasti melewati proses yang sangat panjang, tidak mudah. Mungkin saja orang melihat saya hari ini, Ustadz sudah bisa ceramah, padahal dulu kok nggak bisa baca Al-Qur'an, hari ini bisa. Tapi nggak pernah melihat prosesnya seperti apa. Proses kesungguhannya, niatnya itu harus benar-benar ikhlas, ya kan? Kita harus hindari komunitas lama yang dulu itu pasti nyaman buat kita. Kesenangan kita di sana, tiba-tiba kesenangan itu harus kita amputasi. Itu kan berat tuh. Berat. Iya kan? Yang biasa nongkrong kita nggak nongkrong, nongkrongnya harus di majelis ilmu. Belajar terus karena itulah ilmu. Maka yang dimaksud hijrah tadi itu, ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 100 itu sebenarnya di dalam Al-Quran itu kan sudah lengkap, termasuk hijrah tadi itu. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa itu,
wa may yuhazir fi sabilillah yajid fil ardi muraghman katsira wa sa'ah. Ini banyak orang yang takut ketika hijrah. Kan banyak ini yang dulunya mungkin berkecukupan, kalau hijrah nanti jadi susah, betul tidak? Iya, betul Ustaz. Iya kan? Kan banyak akhirnya dia nantilah hijrah kalau sudah tua saja gitu. Mengundurkan Iya, masih muda ini kita nikmatilah dulu masa-masa muda. Iya. Justru akan jadi penyesalan. Saya hijrah itu umur saya 39. Untung saya belum lewat 40. 39. 39. Hijrah, ya kan? Prosesnya sudah 5 tahun. 4 tahun penuh, ya kan? Nah, 39 itu umur-umur yang riskan sebenarnya. Umur yang riskan. Ya, kalau hari ini ya, saya merasakan itu ada penyesalan sebenarnya. Kenapa pahamnya itu atau apa saya mencarinya itu sudah hampir kepala 4. Baru merasakan penyesalan hari ini. Andaikan mungkin, ini kan kita bicara namanya penyesalan pasti ada. Penyesalan ya kan? pasti ada. Kalau misalnya saya masih muda dulu, saya gemar di majelis ilmu, mungkin saya tidak tersesat dan mungkin saya hari ini bisa menjadi ulama besar. Saya bisa mungkin sudah hafiz Quran 30 juz, mungkin ada ribuan hadis di kepala saya. Itu dan proses menghafal belajarnya juga lebih mudah. Beda kalau hijrahnya itu sudah umur. Iya kan? Sudah punya keluarga, pasti bercabang pemikirannya. Itu yang membuat susah nanti itu. Jangan dikira nanti sudah tua baru hijrah. Menurut dia hijrah itu gampang, padahal itu sulit. Saya merasakan sendiri bagaimana dulu. Bergolakan batin, bertentangan dari keluarga, kedua belah pihak. Jadi prosesnya susah. Mumpung ini buat teman-teman milenial hari ini ya, dikatakan milenial, maka jangan sampai kita termakan kata-kata taubat hijrah itu kalau sudah tua nanti akan jadi penyesalan. Sekalipun mungkin orang melihat hari ini bahwa saya itu mungkin sudah terkenal, ya kan, ceramah kemana-mana, tapi sesungguhnya saya merasakan itu. Maka kita membandingkan itu ilmu bukan yang di bawah kita, tapi yang terus yang di atas kita. Ya Allah, itu kok ilmunya luar biasa. Mulai kalau seandainya saya dulu itu muda, sudah kenal agama, pasti saya bisa melebihi. Itu ada penyesalan. Nah, ini motivasi saya supaya dia tidak menggunakan maklumat yang salah tadi itu terkait dengan hijrah sudah tua gitu. Baik, siap. Baik, banyak sekali ya kalau kita bicara tentang hijrah dari pengalaman dari Ustaz Engel ini ya. Masya Allah sekali, pengalaman yang luar biasa. Jadi sebagaimana yang dikatakan Ustaz tadi, innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan pernah mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itulah sendiri yang mengubahnya. Masya Allah. Jadi kalau kita ingin berubah, kita ingin hijrah, yaitu sebenarnya mulai dari kita. Kita sendiri yang bergerak gitu loh. Karena Allah tidak akan memberikan hidayah itu langsung gitu, enggak, tapi kita mulai, kita cari, kita tuh pengen banget itu kan, kita ada niat gitu untuk hijrah. Baik, ini Ustaz, sebagai closing statement nih Ustaz ya. Pesan Ustaz barangkali untuk viewers yang sedang menyaksikan video ini, pesan-pesan Ustaz lah nih Ustaz sebagai closing statement. Baik, ini semua buat seluruh kaum muslimin, apalagi buat teman-teman atau pemuda milenial hari ini, yang saya katakan tadi itu, jangan sampai kita tidak mempunyai cerita yang menarik kepada anak-anak kita nanti ketika anak kita menanyakan, ketika Abi, Papa, Ayah dulu di usia 18 tahun apa yang Abi lakukan, 20 tahun, 30 tahun, pasti akan cerita yang tidak mengenakan. Jangan sampai kita menceritakan masa lajang kita ketika kita jomblo itu, ya kan? Tidak ada cerita menarik, ya kan? Ya, yang dikatakan cerita menarik itu seperti apa sebenarnya? Cerita menarik itu ada cerita ketika kita dekat kepada agama. Saya dulu, Abi dulu, ketika masih umur 18 tahun, Abi sudah punya komunitas, Abi sudah punya majelis. Kan enak itu dengar. Ya. Motivasi buat anak. Motivasi. Abi umur 18 masih main game. Kan gak enak ceritanya. Main PUBG. Main PUBG.
masih trek-trekan, apa abi ini gitu. Nah itu jangan sampai kita tidak ada cerita yang menarik ketika nanti di usia ketika kita sudah keluarga menceritakan kepada anak-anak kita. Karena kita ini pasti akan menjadi toladan buat anak-anak. Mungkin itu saja. Bersegeralah, jangan menunggu tua, jangan menunggu musibah datang baru hijrah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegera, karena Allah perintahkan wasari'u itu adalah bersegera, jangan kita menunda-nunda kebaikan, menunda-nunda untuk datang di majelis ilmu, nantilah dan seterusnya. Akhirnya ya, itulah membuat kita ini proses hijrah itu akan dijauhkan. Baik, siap Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz ya atas segala nasihatnya. Semoga pesan-pesan yang disampaikan oleh Ustaz Engel hari ini menjadi motivasi bagi kita. Maka jika kita ingin hijrah, segeralah, jangan tunda-tunda. Jangan ditunggu-tunggu sampai akhirnya kita pun tidak berhijrah. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan masa nafas ini. Jadi segeralah hijrah, segera lakukan kebaikan. Selama nafas masih berhembus, lakukanlah. Mungkin itu yang dapat disampaikan oleh Ustaz Engel dan saya. Semoga teman-teman yang stay di video ini sampai akhir sekarang ini tetap bisa melanjutkan untuk esok harinya, karena insya Allah kita akan ada video-video terus, akan menjadi motivasi juga bagi kita semuanya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.